Alhamdulillah. Alhamdulillah an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillah arsala rasulahu baina yadis sa'ah basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'izni wa siratan munira. Balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Baik ya ikhwan, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas salim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah sholat subuh, jamaah kajian subuh, pada subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat lahir batin, nikmat sehat yang membawa kebaikan yang bisa digunakan untuk menambah amal soleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hakim tunggal tanpa anggota, mahkamah adil, mahkamah yang tidak menerima pesanan. Tidak sebagaimana yang kita dapati hari-hari ini, mahkamah-mahkamah bisa menerima pesanan. Kita akan menghadap Allah hakim yang tidak bisa menerima pesanan. Semuanya berdasar amal yang pernah dikerjakan. Itu harus selalu kita ingat. Yang kedua, tidak hanya satu dua ayat Allah berfirman tentang amanu wa taqau. Ya ayyuhalladzina amanu taqu. Walau anna 'alal qura amanu wa taqau, dan yang lain. Ya ayyuhan nasu taqu. Jadi ada kata iman tapi juga ada kata takwa. Ini yang juga perlu kita tajamkan, bahwa memang beriman dan bertakwa nanti nasibnya berbeda. Apalagi kafir. Jadi kalau kafir itu nanti dia akan kekal di neraka untuk akhiratnya. Kalau beriman itu kalau masuk neraka tidak kekal. Tapi kalau sudah bertakwa tidak akan pernah masuk neraka, begitu. Maka firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Qur'an. Paling benar nih Pak Ustaz. Surat apa? Surat Al-Qur'an. Surat Az-Zumar ayat 73 ya. Allah langsung nimbali atau Allah menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa akan digiring menuju surganya, surga Allah. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Jadi panggilannya sudah orang yang bertakwa.
Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Al-Qudni, di sana ada hadis yang menerangkan tentang para nabi, para rasul terdahulu belum akan masuk surga sebelum aku memasukinya. Dan umat-umat terdahulu haram masuk surga sebelum umatku memasukinya gitu. Maka nanti akan ada bersama nabi itu masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya 70.000 umat nabi. 70.000 umat nabi masuk surga tanpa hisab. Nah, kita masuk di dalamnya betul ini. Pede pokoknya. Ya, bismillah. Insyaallah. Namun sahabat aja 124.000 sahabat. Sahabiah. Sahabat laki-laki, sahabat perempuan di atas 100.000. Ada tadi lemari emas tadi ya. Dan ternyata ada keterangan hadis lain bahwa nanti setiap satu dari 70.000 itu akan ada di belakangnya 70.000 lagi. Roto silir-silir, roto aman, bismillah. Jadi beramal sore roto tenanan kan gitu, orang khawatir. Demikianlah keterangan dari ilmu yang kita dapati bahwa nanti memang ada orang-orang yang kekal di neraka, ada orang-orang yang dia masuk neraka dulu sebelum masuk surga, ada orang-orang yang langsung masuk surga. Lah kita kan targetnya jangan sampai kok semampir nih rokok gitu loh. Itu yang kita betul-betul usahakan itu. Makanya Bapak Ibu, Allah itu memberi waktu. Nah, ini kaitannya dengan waktu. Allah memberi waktu yang utama. Ya, waktu yang utama dan juga Allah memberi tempat yang utama. Waktu yang utama semua umat manusia bisa dapat. Tapi kalau tempat yang utama tidak. Tempat itu hanya ada di 3 masjid. Gitu? Tempat itu hanya ada di 3 masjid. Kata Rasul, Masjid Makkah itulah Ka'bah di sana, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan masjidku ini dalam akhir hadis Nabi itu. Masjidku ini adalah Masjid Nabawi. Lah untuk sampai sana tidak semua orang mampu, Pak. Atau tidak semua orang mau. Mampu tapi tidak mau banyak. Lah maka Allah memberi waktu. Nah, waktu diantaranya adalah Ramadan ini. Ramadan ini waktu yang istimewa. Keistimewaannya Bapak Ibu yang kita rasakan ketika kita puasa 30 hari di bulan Ramadan ini ringan. Tapi 6 hari di bulan Syawal mau memulai berat. Gitu. Mengenai 6 dino nek dibanding kali 30 kan jauh. Kenapa yang 30 hari lebih ringan, yang 6 hari berat? Karena ada halal bihalal. Maka halal bihalal itu undangannya mambah. Apa meneh kok kemudian disiapkan hidangan yang aneh-aneh, macam-macam, bagi tergoda pula. Jadi berat. Belum agaknya itu sebetulnya paling pokok adalah karena memang Allah mengistimewakan Ramadan ini, Pak. Semangat kita menggunakan waktu Ramadan itu kan sangat tampak. Maka bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Fakultas tarbiyah perguruan tinggi yang semestinya alumni Ramadan itu alumni yang menghargai waktu. Eman kita beramal salah, eman kita bermaksiat kalau Ramadan. Tapi kalau sudah pasca Ramadan kok wala kace alahu. No. Aku koyo wingi meneh ora kace. Wala kace alahu gitu. Jadi kembali, makanya orang Indonesia mengatakan Ramadan selesai kemudian masuk Syawal itu dengan bahasa lebaran. Lebar taat, lebar sregep ning masjid, lebar sregep ngaji, ya, lebar seneng ibadah. Nah, sudah lebar itu artinya sudah selesai
lebar beramal soleh, kembali lagi amal-amal yang lain seperti itu sebelumnya. Nah, itulah yang disayangkan. Makanya para ahli ilmu menerangkan bahwa inna min uqubatil hasanah al hasanatu ba'daha wa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya akibat dari sebuah kebaikan hasanah adalah melakukan kebaikan lagi setelahnya gitu. Dan sesungguhnya akibat dari sebuah keburukan adalah melakukan keburukan lagi. Mestinya setelah melakukan amal kebaikan adalah mengamalkan amal kebaikan lagi. Dan dampak dari amal sebuah keburukan adalah mengamalkan keburukan. Lah kita ini sudah nanti digodok dididik selama bulan Ramadan itu suatu kebaikan. Maka tanda-tanda kebaikan itu diterima adalah melakukan kebaikan. Maka sebelum meninggalkan puasa yang 30 hari, Allah masih beri paket 6 hari untuk Syawal. Ini saja mau memulai jam arek kapan. Di dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Arek itu fi'il mudhari. Kapan mulainya? Ya saya arek. Sampai kadang-kadang dia jauh kentean, arek sentek. Habis. Karena apa? Waktunya habis. Gitu, entek. Ya, jadi sudah habis waktu untuk bisa berpuasa. Apalagi yang ibu-ibu yang mesti harus kedatangan tamu. Begitu. Nah, ini juga persoalan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Inilah hadis Nabi yang menerangkan bahwa waktu terasa akan cepat. Ya, waktu terasa pendek. 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan, 1 pekan terasa 1 hari. 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'atu kadharamati bina. 1 jam itu seperti berkedipnya mata. Begitu cepat nanti waktu akan terus bergulir. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Yang lain sudah sampai sini belum? Sudah ya? La takunu sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Sudah. Sudah. Sudah ini? Sudah. Al-Imam Ibnu Hajar menerangkan tentang kondisi ya sudah ya, ada tentang banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak masalah. Ya gitu kan, kemaksiatan di bumi. Kemudian banyak yang punya anak, namun anak-anak tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat, bahkan di keluarga. Yang banyak terjadi kehadiran mereka justru bikin keresahan keluarga dan masyarakat. Ini karena memang lingkungannya nggak sehat. Itulah kata ulama-ulama kita di sana bahwa kenapa waktu begitu tercepat, karena keberkahan waktu diangkat. Kenapa keberkahan waktu diangkat oleh Allah? Karena banyaknya maksiat. Siapapun di bumi ini bisa melakukan kedoliman, rakyat maupun pejabat, rakyat maupun wakil rakyat. Sing wakil rakyat sing seneng ngedul, sing rakyatnya pengen di ning punya syarat gitu. Ini harus ada semua, Pak. Jadi kepemimpinan yang terjadi pun ya kepemimpinan yang muncul bukan berdasarkan ilmu syariat. Ini berdasarkan siapa yang tuntut, siapa yang ngedum akeh, namanya sithik ora gelem. Maka makin naik. Nomor piro wani piro ini semakin parah. Nek NPWP itu dulu nomor pokok wajib pajak, sekarang di nomor piro wani piro. NPWP itu urusan perdagangan. NPWP nomor piro wani piro, jadi kacau banget. Sing rakyat pengen didumi, sing napa? Sing calon pemimpin yang ngerti kelemahan rakyat.
nek wis didumi wis pokoknya. Nah ini Bapak Ibu saya melihat adanya memang hadis Nabi itu luar biasa. Ketika Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ini Bukhari. Rasul itu di awal ngendika kullukum ra'in dan di akhir hadis Rasul ngendika kullukum ra'in, Pak. Dua kali kata kullukum ra'in. Awal dan akhir. Ini kan tidak, Rasul itu ngendika itu enggak mungkin enggak punya pesan, enggak punya tujuan. Kata para ulama, Rasul itu sedikit kecil pun katanya ada kalimat namanya jawamiul kalim gitu. Jadi isinya itu wah, Masya Allah. Kalam beliau, pengendikan beliau itu maknanya luas. Sampai kata ro'in itu dalam bahasa Arab kan ro'a, yar'a. Orang Arab mengatakan orang yang menggembalakan kambing itu yar'al ghanam. Menggembalakan kambing. Saya baru ngeh kata iya, yar'a itu, kata menggembala itu, kok menggembala ya? Pemimpin itu oleh bahasa Arab, dari bahasa Arab itu dikatakan penggembala. Nah, baru kita ngeh iya, yang namanya wong angon karo sing dingon. Sekarang coba lihat yang dingon. Yang dingon itu Bapak sekalian, yang dingon itu yang namanya kambing, yang namanya sapi, apa unta. Wong dingon ora ngerti kebutuhan liya kejaba weteng. Ini kan betul kata Rasul itu. Ya namanya kambing itu enggak tahu kebutuhan dirinya. Kok muni ngaji barang ora mudeng. Gitu. Sing penting perutnya kenyang. Apa bar pengajian perutnya kenyang? Enggak. Tapi nek diduman beras bansos kenyang. Nah, gitulah yang terjadi, Pak. Pas betul Nabi ngendika kullukum ra'in, bahwa yang namanya pemimpin itu ya kan itu penggembala. Lah yang digembalakan itu target pencapaiannya yang penting perutnya kenyang. Jadi dia nggak lebih dari itu, jarang. Orang jarang orang ya tapi kok mikir ke taat kepada Allah. Ya saya taat terus dia memang tidak dibebani. Itulah keadaan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kelemahan inilah yang dipakai. Makanya yang kita saksikan sekarang ini, ya yang penting perutnya stabil. Pemerintahan ini mau diperintah dengan cara model khilafah, mau model komunis, mau model demokrasi, mau model apa? Pas apa saja gitulah. Surah mikir, sing penting wetenge. Yang namanya hewan itu yang dipikir tok loro, dua tok, mangan karo mangan. Orang liya, gitu. Hanya dua, urusan makan dan urusan beranak. Maka jauh-jauh hari sudah ngendika Kanjeng Nabi itu, inna mimma ahsya'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudilatil fitan. Dua hal yang sangat dikhawatirkan Nabi dalam urusan syahwat. Selain mudilatul fitan, fitnah mudilah, fitnah kesesatan. Ini fitnah itu syubhat. Yang dua itu adalah fitnah itu syahwat. Syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Manusia itu ketika tidak dibimbing oleh agama, maka pikirannya berkutat pada dua. Syahwat menuruti syahwat, yaitu butun, perut. Wa furujikum, bawah perut. Urusan manusia itu kalau tidak dibimbing oleh agama akalnya itu, maka yang diurus adalah padaran. Dan satu jengkal saat menghadapi pun padaran. Itu Nabi nanti kok. Jadi kalau tidak diatur dengan agama, nggak ada nikah. Itu urusan bawah padaran. Atas padaran yang namanya perut. Bawah apa? Yang namanya padaran perut butuh ilmu, dahar diatur kan gitu. Sampai urusan dahar diatur loh Bapak Ibu. Ini hebatnya agama kita ini. Kalau Rasul ketika ambillah makanan yang terdekat. Yang sekarang terjadi ambillah makanan yang terenak. Masa berantakan cukup jatah kono barang. Ini kan jauh. Ambillah yang terdekat. Bacalah bismillah.
jangan berdiri, jangan jalan-jalan, diatur. Dan semua ketika manut aturan Nabi jadi pahala. Kalau manut aturan Nabi jadi pahala. Kenapa? Karena waktu yang Allah berikan kita di dunia ini pendek, Pak Bu. Hanya antara 60 sampai 70 tahun. Maka dari 60 sampai 70 tahun itu masih dikurangi tidur, masih dikurangi balik. Nah, waktu yang sesingkat itu disuruh dijadikan pahala semua. Bekerja jadi pahala, makan jadi pahala, ke toilet jadi pahala, udut jadi pahala. Iso orang udut jadi pahala ya. Syariat udut itu nek arek udut gak nganggo bismillah kan? Enggak bisa jadi pahala kalau enggak ada bismillah. Nek arek udut muni bismillah. Yo nganggo tangan tengen ngono. Kan enggak ada. Orang aturane tangan tengen apa kiwa apa niku? Yo karo ngadeg apa karo mlaku? Ora aturane. Kalau tidak ada aturannya tidak bisa pahala. Ini penting untuk kita pahami. Makanya kita ini karena hidupnya yang dunia ini pendek, betul-betul dengan ilmu, sehingga umur kita di dunia berisi, mentos. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan hisab dan mizan. Hisab itu kuantitas, mizan itu kualitas. Amal itu mau dihitung, amal itu mau ditimbang. Ditimbang bobotnya. Berapa kali satu bulan Ramadan mengikuti kajian subuh itu jumlah. Berapa kali leran itu kualitas. Itu penting. Wong dungane bismillahirrahmanirrahim. Wong arek ngaji ro bijenti ilmu kok keliru bismika. Ini kualitas. Berapa kali kita sehari semalam sholat 5 waktu? 5 kali itu jumlah, kualitasnya beda. Antara subuh dengan zuhur kualitasnya berbeda. Dan itu berhadapan dengan mizan. Gitu Pak. Makanya dua-duanya penting. Kita lanjutkan ya, selesai. Dalam bukunya Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Abu Anas ini sudah belum. Abu Anas Shadiq menjelaskan penyebab dari hilangnya keberkahan waktu karena masyarakat banyak melakukan maksiat. Iman mereka lemah, banyak orang memakan harta haram, korupsi dan lain-lain. Hal ini menjadikan kehidupan keluarga mereka tidak dipenuhi keberkahan. Pastikan seorang suami jangan sampai membawa harta pulang ke rumah itu haram. Itu berkah. Pastikan jangan sampai membawa harta ke rumah haram. Itu subhat, apalagi haramnya. Pastikan seorang istri kalau suami keluar rumah bekerja yang halal. Berkatalah seorang istri kepada suami, wahai suamiku, saya masih kuat bertahan lapar. Saya masih kuat perut saya kosong. Tapi saya tidak kuat kalau harus kena api neraka gitu. Karena apa? Karena daging yang tumbuh dari makanan haram tidak ada tempat lain kecuali neraka, kata Rasul. Fannaru aula bih, itu hadis akhirnya itu. Jadi kalau ada daging ini tumbuh dari makanan haram, maka tempatnya tidak ada tempat lain. Maka tempat neraka adalah yang paling tepat. Fannaru aula bih. Nabi mengatakan begitu, bahwa harta yang dimakan tumbuh jadi daging itu adalah neraka. Maka Ali bin Abi Thalib dalam nasihatnya kepada kita, harta yang haram itu akan berhadapan dengan hisab. Harta yang haram itu akan berhadapan dengan adab. Harta yang halal itu akan berhadapan dengan hisab itu. Ini Ali bin Abi Thalib. Harta haram berhadapan dengan adab. Kalau harta yang halal akan berhadapan dengan hisab. Makanya belum tentu dengan harta yang banyak itu malah dipenak. Memang penak di dunia, tapi hisabnya lama di akhirat.
Maka ketika itulah Islam memberi solusi. Ketika punya harta banyak-banyaklah beramal soleh dengan harta itu. Itulah yang dikerjakan para sahabat. Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan dan sebagainya. Itu karena mereka paham bahwa besok di akhirat berhadapan dengan hisab. Maka kalau ada kebaikan dia tidak pernah meninggalkan. Orang baik itu ketika ada kebaikan dia tidak bisa melakukan kebaikan, dia akan menyesal. Setiap ada kebaikan dia sangat amat dengan kebaikan. Baik berbuat baik dengan fisiknya, berbuat baik dengan hartanya, berbuat baik dengan ide-ide positifnya dan seterusnya. Niki keberkahan di bumi diangkat. Kenapa? Karena banyaknya manusia gitu. Selanjutnya sekalian, bagaimana contoh ulama dahulu menandakan waktu berkah? Ini keterangan-keterangannya. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis 40 lembar kertas setiap hari. Ini produktif sekali. Sehari mampu menulis 40 lembar. Dr. Khalid Abu Sadi menjelaskan, jika kita mempertimbangkan usia Al-Imam At-Tabari dengan kebiasaan menulisnya sehari-hari, tulisannya mencapai jumlah hampir 584.000 lembar tulisan yang dihasilkan. Ini mengisi waktunya luar biasa. Kita betul-betul jauh sekali. Kiamane ku nek per hari niku maca WA karo maca Quran kan bisa. Harap sare ini kali itu punya HP kok tangi itu langsung sebuah HP meneh. Ini kan sekarang sampai akhirnya suami istri ngukur-ngukuran karena HP diri-diri kan. Suami ngukur ngalor, ngukur kidul, sisi gitu. Jadi ini sudah menjadikan menjadikan kebiasaan. Kalau nggak betul-betul dipahami. Berbeda dengan orang-orang dulu Bapak Ibu, luar biasa. Waktu-waktu mereka itu, ini yang harus dicontoh. Coba kenapa waktu diangkat keberkahannya? Rasanya begini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, waktu terus berputar, tapi kita tidak menghasilkan apa-apa. Oleh amal apa tuh hari ini gitu? Untuk diri keluarga dan kemajuan Islam itu apa gitu? Kadang ada yang tidak ada nilai untuk dunia dan tidak ada nilai untuk akhirat. Ada yang beramal punya nilai dunia enggak, punya nilai akhirat enggak. Kan iman-iman banget. Bahkan ada yang mungkin bingung orang isi waktu, wingi itu malam Ahad ya. Ahad pagi itu saya mau sahur itu ya, jam 3:30 itu. Itu jamaah mancing masih tekun. Jadi masih khusyuk gitu, kayak dorek mulai dari sahur gitu. Itu dari sore. Jadi masya Allah. Itu karena depan saya itu kan ada pemancingan itu. Depan masih kotor tidur situ itu. Itu ya Allah, iman tenang. Bahkan ada yang kadang pagi diantar oleh istrinya itu. Kemudian istrinya yang bergawe, nanti istrinya banyak bergawe jemput suaminya itu. Wah, rukun akrab, mawaddah warahmah. Astagfirullahaladzim, bingung banget itu. Jadi suami mancing, istri kerja. Padahal infak itu apa kata? Nafako itu. Kata infak itu sebetulnya ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib adalah infaknya suami kepada istri. Infaknya bapak kepada anak itu infak. Maka biasanya namanya nafako. Nafako angel-angel jadi nafkah. Maka selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Keliru saking semangatnya mohon nafkah lahir. Mohon maaf kok keliru mohon nafkah. Kata nafkah itu kan infak. Lah sekarang kok terbalik. Yang wajib memberi nafkah itu suami.
Itu loh. Suami memberi infak nafkah kepada istri. Sekarang terbalik. Karena memang sekarang ini repot Pak, konsep pemerintahan, konsep negeri manapun hari ini angel nggak mengikuti Islam. Banyak pekerjaan laki-laki yang diambil para wanita. Banyak pekerjaan laki-laki diambil para wanita, sehingga laki-laki jual arek opo, untung segel mancing. Aneh ngamuk nak repot begini ini kok. Bisa jual apa? Otot. Ya kan bingung. Kekuatan laki-laki itu otot ini, tantangan. Coba anak kecil. Ya, anak kecil. Ketika masih kecil antara laki-laki dan perempuan beda mainannya. Iya kan? Mainannya cawe-cawe beda. Laki-laki beda, bongkar pasang truk. Laki-laki. Perempuan mainan apa? Boneka. Ini memang dasarnya udah begitu, Pak. Allah sudah ciptakan begitu. Laki-laki itu kulitnya pun tidak halus. Gimana? Kalau perempuan kulitnya halus. Laki-laki nabrak pit-pitan siap, gelondong siap, kebutan siap. Memang Allah ciptakan itu. Nah, sekarang kok malah laki-laki jadi orang gelem nyambut gawe, sing perempuan gelondong ngusungi kayu, kacau toh, Pak. Pripun sing prihatin sama Indonesia. Memang wewenang itu penting. Pilihlah pemimpin sing ngerti agama. Ini wis kadung. Kecuali putaran kedua. Ngono. Karena sekarang Pak, kula teng pabrik, kula ngisi teng pabrik pabrik sepatu. Ngisi khotbah Jumat itu, Jumatan di sana, pabrik sepatu Kragan itu, Bengkal. Niku satu kelompok niku laki-lakinya satu atau dua, perempuannya belasan, Pak. Iya, yang diterima di sana itu banyak perempuan. Ketika saya mencoba ada orang yang mesakake bapaknya itu ya jamaah pengajian kita, bapaknya ya pekerja biasa itu tukang kayu, tukang batu ya. Itu yo putrane sing bareng kecelakaan. Ya kecelakaan masih anaknya sebari 4 tahunan itu yang kecelakaan. Putune 4 tahun. Lah masih punya anak satu lagi itu. Punya anak satu lagi bapak ini punya anak 2 laki-laki semua. Yang pertama meninggal dunia kecelakaan, masih punya anak kecil. Lah ini satu lagi masih muda barusan lulus SMK Muhammadiyah. Nah kemudian dia mau ke Korea. Lah ini kan bingung bapak ibu ini. Anak loro siji wis mati, siji arep lunga Korea. Dia datang ke rumah, Ustaz mbok kula nyuwun anak kula niku digoleki gawean niku. Hakim ditebak saya. Nggih pun daftar niku ting pabrik. Ning pun pinter damune dari wong kabar. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena perempuan yang diterima. Saya bilang sama bagian apa nih waktu berita, turun ini dimsake lah gitu. Akhirnya beberapa saat diterima masuk. Mas seneng deh, masya Allah. Ngumpulin foto tambah sadar. Kalau 17-an seneng banget Bapak ya Allah. Udah selamat matur suwun gitu. Ini jadi Allah sing diterima tuh perempuan Pak. Penjenengan tidak arah secara Magelang lihat itu yang putri buahnya sekali. Itu sekitar 5.000-an sekarang buka. Rencananya 2.000. Itu tanahnya itu di atas 50 hektar, yang terpakai baru 17 atau 18 hektar. Jadi banyak tanah-tanah negeri ini sudah dijual keluar. Itu belum dipakai semua itu, yang dipakai hanya berapa hektar. Mau terlibat keadaan kita. Dan kenapa pabrik-pabrik banyak menerima perempuan? Karena gampang diatur, kan gitu. Nama gampang diatur. Kalau laki-laki kan piye, mani petendeng ngomongin tadi kok. Begitu, ini beda lah ya Allah ya. Itulah Bapak sekalian. Niku terus sebenarnya, apakah manusia modern bisa seproduktif itu saat ini? Bumi tidak pernah berrotasi lebih lambat saat mereka menulis. Berkah waktu selalu mengiringi mereka hingga menghasilkan sesuatu yang sulit dilakukan orang lain, dan seterusnya. Mungkin dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa keberkahan hidup sangat berkait kelindan dengan iman dan amal seseorang. Masyarakat yang menjalani kehidupan dengan penuh keimanan
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka keberkahan, baik yang muncul dari langit, turun dari langit atau keluar dari bumi. Bapak Ibu, ini artinya apa kata-kata yang pas itu gini. Kesolehan masyarakat akan berefek pada kesolehan alam. Atau kesolehan alam itu bergantung pada kesolehan masyarakatnya. Paham ya? Kenapa sekarang luar biasa banjir, ini gempa, kuban dan sebagainya? Karena bermula dari masyarakat. Mana ayat yang menerangkan itu? Suratnya surat Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf 96. Itu janji Allah. Jadi kesolehan masyarakat akan berdampak pada kesolehan alam. Bayangkan. Kalau alam ini pengen adem ayem, membuat manusia adem ayem, jangan maksiat di bumi. Kesolehan alam, angin rangamuk, tornado, puting beliung dan sebagainya rangamuk. Kemudian air rangamuk, banjir enggak melanda. Bahkan ada prediksi selat Muria akan muncul. Selat Muria. Karena dulu pernah jadi selat sana. Wah, ini sekarang demak ke sana kan ngeri dong. Kalau pernah jadi bingung maksud di Kudus nih. Ada di Patung Diki sih ini kondisi air, masya Allah. Katanya sepanjang sejarah yang diingat oleh manusia yang namanya banjir terbesar menimpa Demak sekarang. Ngeri, terjang air sampai rumah-rumah. Itu kondisinya. Dari mana itu Pak kerusakannya Pak? Di dunia Indonesia ini masya Allah luar biasa. Jadi semua orang yang nggak mikir halal-haram, nggak mikir ini perintah larangan gitu. Sebenarnya makanya rusak betul Pak. Di mana di situ ada kerusakan alam, mesti diawali dari kerusakan alam, kerusakan manusianya. Yang pejabat-pejabat ya Allah, pulau itu mengikuti berita, kok ada laki-laki pejabat yang punya istri simpanan, itu istri simpanannya itu jatah untuk kehidupannya per bulannya kok 20 juta. Kemudian untuk rumahnya dibelikan, mobil kendaraannya bukan mobil murah, punya mobil mahal, apartemen ataupun rumahnya bagus, itu punya rumah sendiri sudah, dan sudah atas nama istri itu. Sudah tidak atas nama suaminya, rumahnya, mobilnya sudah atas namanya, dan dia dapat 1 bulan 20 juta. Itu aja masih kurang. Gitu. Ini terjadi Pak. Ini juga gajinya piro ya Pak. Nek kayak gawe istri, padahal istri yang pertama dengan anaknya beberapa itu kuliahnya di luar negeri. Ini masih punya simpanan juga yang jatahnya 20 juta. Nah 20 juta ini wah ya Allah, ada yang Pak bingung tuh nek apa ya. Niku nek cara gawe buka nek gawe tuku kolak jane akeh. Ya Allah ya. Ora gitu kerupuk ya, Bu. Sebulan kok 20 juta ini. Jur arek itulah makanya ketika begitu dimaksiat. Orang ketika punya kedudukan harta yang banyak, enggak punya agama, lebih mudah maksiat. Kenapa? Kalau orang enggak punya mau maksiat terbentur sarana prasarana. Lah kalau sudah punya harta arek opo wae? Keturutan ada duwe sarana. Itu kan keringan. Makanya rusak Pak. Kondisi alam itu rusak karena maksiat. Sebaliknya masyarakat yang senang berbuat maksiat, Allah akan menutup pintu berkah itu untuk mereka. Nah, ini ayatnya Pak Bu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau ibadi. Maka ada kalimat sendiri iman dan takwa. Tadi saya matur,
kalau kafir itu kekal di neraka, kalau iman itu masih masuk neraka, kalau sudah takwa tidak akan pernah masuk neraka. Maka target pencapaian dari puasa Ramadan itu la'alakum tattaqun, supaya bertakwa gitu. Kan takwa inilah yang akan menyelamatkan, tidak akan masuk neraka. Itu amanu wa taqwa. Ada kalimat la fatahna, kata la itu taukid, menunjukkan benar-benar, sungguh-sungguh atau pasti kami buka. La fatahna alaihim barakatin minas sama. Karena pakai alaihim, atas, dari atas ke bawah, maka berkahnya langit. Langit menurunkan hujan itu berkah, tidak membuat sengsara yang di bumi. Bahkan dari bumi keluar berkah. Malah sekarang beritanya macam-macam yang sekarang di Selat Timur itu. Ada keluar dari apa? Dalam tanah lumpur panas itu. Yang sekian lama, sekian tahun, sekian kecamatan habis karena Lapindo. Sekarang nyusul lagi karena gempa kemarin di Tuban. Gitu. Susulannya sampai 298 kali gempa itu di sana. Ini ngeri Pak. Ya itu tadi, kalau kita juga diam dengan kemaksiatan, luweh-luweh, meneng-meneng, itu kena juga kita. Maka tadi sering saya sampaikan di banyak tempat, makmurkan langgar, makmurkan musola, makmurkan masjid. Tidak hanya untuk sholat 5 waktu, untuk kajian, supaya sing ora genah menggenahkannya apa menggenah gitu loh. Banyak orang dong genah ya Allah wonten terus ada keprihatin iki wong nyambut gawe wae ana musala apa langgar jan ora peduli. Pokoke Senin tekan Setu nyambut gawe. Paling kelingan masjid nek Jumatan tok iki masyarakat kita, Pak. Sedih yakin wis to. Dari Senin tekan Setu nyambut gawe, ning masjid nek Jumatan. Engko nek Senin tekan Setu nyambut gawe oleh dana wis duit nanti ngahat blonjo niku ngono kuwi, Pak. Dadi esok jalan-jalan kemana-mana blonjo membelanjakan apa yang dicari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu khianat ngoten niku, Pak. Ora ngerti Islam maju atau mundur, wong Islam diapusi atau dicurangi ra mudeng, Pak. Ini kan kacau, Pak. Kita sedih. Kalau saya do mikir ngoten niku jan koyo nek gumoh kula niku. Warak dhewe gitu. Nak mutah-mutah sakit kahanan, Pak. Kok begitu kok nikmat? Yo dia punya kendaraan yang bagus, yang macam-macam iya. Mobilnya api-api ngoten niku ning jan ning kelingan salat Jumatan, Bro. Niku mawon arek mangkat Jumatan niku kok jonungan khotbah kanthi kusuk mboten. Wong mangkat kali Jumatan niku golek dhuwit sing kena tuku udut kok. Golek warung buka, njur tuku rokok duwe kene kono. Njur karo mlaku ning masjid ngentekke rokok. Tekan masjid khotbah urung selesai, njagong madhep ngetan ngentekke rokok. Sing khotbah madhep ngetan, sing dikhotbahi madhep ngetan. Madang sing dikhotbahi madhep ulon turu ning sok 1 loro 3. Tak kelak tak sing khotbah padahal wis bengok-bengok ning sing sok 1 2 sare. Kan angel arek maju piye. Sing ning ngarep dhewe cepat karo khotib ora ngerti mergo le sare, sing kono adoh ora krungu mergo adoh ora ngerti. Ini kan kacau kabeh Pak Jumatan enggak maksimal. Lah ketika udude entek khotbah durung rampung jengkel. Lah kan kualik gitu loh. Khotbah durung rampung kok udude wis entek suwe men kok khotbah ngono. Bahasan khotbah rampung udude durung entek. Jengkel semene kaya sak lerenmu. Lah kan angel to. Ini kawan kenapa sekarang kita lihat apalagi gawe masjid undang-undangannya akeh. Sekali lagi jangan gawe masjid sing undang-undangannya akeh. Yakin wae ana undangan siji loro ngene, aku malah kaya lokomotif. Madhep wetan bus. Bus karo. Itu ngono tuh jangan merasa dosa, santai.
Kenapa? Yang penting perutnya. Karena penggembala itu menggembalakan gembalaan. Yang namanya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati itu begitu tadi. Bagi yang namanya penggembala itu, ya penggembala yang digembalakan ya gitu. Yang penting nyari suket sih. Nah, kan hijau gitu. Nah, masyarakat kita gitu. Inilah keadaan yang harus kita prihatin. Apa ya? Sebab waktu terasa cepat. Ini kira tunggu. Sedikitnya keberkahan di dalam waktu satu. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, hal ini telah didapati pada zaman kita sekarang, zamannya Ibnu Hajar. Karena kita telah menjumpai cepatnya waktu berlalu yang tidak pernah kita temukan pada zaman sebelum kita. Masih ulama Ibnu Hajar itu padahal. Ini kata beliau zaman itu. Nah, sekarang wis parah. Dan sedino dari bangun tidur sampai tidur lagi jo opo amal soleh kita kerjakan gitu ngenes dhewe gitu. Ya Allah, kok begitu cepat gitu. Yang kedua, apa yang akan terjadi pada zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi keterangan kenapa waktu cepat ada keterangan ini. Di mana manusia menikmati kehidupannya, adanya jaminan keamanan, juga keadilan. Saat itu manusia merasakan singkatnya masa-masa kemakmuran, padahal waktunya lama, dan masa-masa sulit dirasakan lama padahal singkat. Ini gitu, ada dua kemungkinan. Kalau banyaknya kemaksiatan di bumi, atau justru nanti karena nikmatnya di bumi. Kapan itu? Ketika Imam Mahdi turun, memimpin lagi, Isa masih turun. Mahdi itu dari kata Huda. Huda itu apa? Petunjuk. Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena beliau mampu mengembalikan dunia yang carut marut ini kembali bagus. Dimulai dari mana? Nanti ketika Palestina sudah merdeka, makmur. Kalau Palestina sudah merdeka, sudah makmur, di sana adem, ayem, tentrem, dunia gantian rusak. Tak terkecuali Makkah dan Madinah pun rusak. Dan Makkah dan Madinah pun sudah dimulai. Pimpinan-pimpinan pemerintahan Arab Saudi sudah begitu sekarang. Iya enggak? Iya. Sudah boleh pakai pakaian setengah tiang para wanitanya. Gitu. Ini makin kesana, kebijakannya semakin kacau. Siapa yang bisa mengingatkan? Sing bisa mengingatkan Imam Mahdi nanti. Dunia rusak atau balok, Imam Mahdi diutus oleh Allah dalam usia 40 tahun, dan beliau tahu dan beliau paham mendapatkan petunjuk hanya 1 malam. Sebelumnya nggak tahu aku. Beliau tidak tahu kalau hari-hari sebelumnya akan memimpin, tidak tahu. Beliau biasa saja. Lah di malam itu Allah pahamkan dalam 1 malam tok. Maka disebut Mahdi dan Imam Mahdi. Dia ahli dalam segala hal di 1 malam. Allah install beliau, install apa? Kepandaian dimasukkan di dalam beliau. Ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli peperangan, ahli pemerintahan, ahli perang, semua dia punya. Di malam itu Allah beritahu ilmunya. Maka pagi harinya beliau punya kemampuan yang lebih untuk bisa mengatur bumi. Itulah Muhammad bin Abdillah namanya. Tapi dikenal dengan Imam Mahdi. Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la qawwalallahu dzalikal yaum hatta yub'ats fihi rajulun min ahli baiti yuwati ismi wasmu abi ismu abi, dan seterusnya di situ. Kata Rasul, kalau seandainya bumi ini, dunia ini, kalau seandainya dunia ini tinggal sehari, maksudnya begitu. Kalau dunia ini umurnya tinggal sehari, maka hari di dunia itu, di hari itu, laqau wallahu dzalikal yaum, Allah akan panjangkan hari itu. Kalau seandainya dunia tinggal sehari, maka hari itu jadi panjang sekali sampai Allah tawilkan hari itu, panjangkan hari itu sampai diutusnya seorang
Muhammad bin Abdillah. Namanya sama dengan namaku, kata Nabi. Riwayat Abu Daud. Namanya sama dengan namaku, kemudian bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdillah. Itu nanti begitu, yang mimpin dunia itu. Maka ketika itulah dunia terasa sebentar. Kenapa? Dipimpin oleh beliau dalam keadaan sukacita, bahagia, seneng, adem, tentrem. Gemah lipah loh jinawi, toto tentrem katora hajo, murahkan sarwati nuku, uripkan sarwati nandul, mungguh jawane. Gitu. Ning kapan ya kita nggak ketemu lagi nih. Kira-kira serawan nih. Kecuali 2024 ini terjadi. Ya kan? Karena apa? Karena terakhir pemerintahan Islam itu 1924. Turki Utsmani hancur itu 1924. 100 tahun kemudian akan muncul, kata Rasul, janji Rasul, setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, pimpinan yang akan memimpin manusia. Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi akan datang diawali dengan kerusakan dunia. Oh, di mana-mana rusak. Rusak ukhuwah, rusak persaudaraan, rusak pertemanan, rusak semua. Nah, kerusakan sudah parah, maka Imam Mahdi diutus. Itu dalam hadis Abu Daud itu. Maka kalau pengen Imam Mahdi dan diutus, merusak sisa. Ini kalau benar sisa, berarti medan rusak. Ini kalau mulai ini udah telat saja. Sisi dulu ya. 3, kedekatan, kemiripan keadaan penghuninya dalam hal sedikitnya ilmu agama. Sehingga tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah mereka karena mendominasinya kefasikan dan para pelakunya. Itu diantaranya keberkahan waktu, ya, waktu terasa singkat. Bahkan nanti di akhir zaman ketika sudah tidak lagi ada kebaikan, orang berzina di jalan-jalan. Itu begitu, Bu. Orang berzina di jalan-jalan dan orang yang paling soleh dan imannya seimam Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq saat itu adalah dia mengingatkan orang yang mau berzina di jalan. Jadi arek berzina di jalan jumile akhir. Mbok aku ning mriki juga meliwat. Ring buri dadah mriku. Tembok mriku. Itu paling soleh, Bu. Orang yang paling soleh ku ngelingake mbok aja ning dalan. Ning pinggir dalan kono. Niki paling apik, liyane padha. Wala kasih alam. Wala kasih padha. Wes ngeri banget. Ruane padha ulaika kalbite, ulaika kalbus. Padha bersih, rusak betul saat itu. Jadi orang sekarang pun sudah dimulai zina disapami, ya toh. Zina dijaga. Zina mulai terang-terangan. Besok lebih terang-terangan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar semakin hilang. Yang bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar dihentikan, dibubarkan. Contoh. Yang senang amar orang tua dibubarkan. Gitu. Nek ngajak apik mawon sing oke sing ora menolak, nek nahi mungkar perjudian, jentika, minuman keras jentika. Nah yang begitu dibubarkan. Sing bubarkan ya wong Islam. Terus apa dosane FPI? Apa dosane HTI? Dan seterusnya. Buat ngomongke kesel kurang. Kalau lihat hari ini 4 Bapak Ibu, harus nopo awak men mboten anu nggih, mboten kesel banget. Jadi dereng rampung niki. Masih oke, Bu. Oh, aku malah Bu. Pripun, Bu? Nggo, takon ditakon. Kalau kita pergi haji itu kalau sholat di Mekah katanya pahalanya 100 kali. Kalau di Madinah 1000 kali. Sebabnya Nggih, pripun Ibu? Kok enggak metu malah? Pripun Ibu? Laras pribad? Nggih laras itu. Sebabnya nanti kalau Nabi. Nggih ngoten.
Sebabnya ngendikane Nabi. Jadi ngeten Ibu. Contohnya sebabnya apa kita ini contoh ya Bu biar tampil mikir ngeten. Kenapa kita ini nyun sewu sudah wudu njuk berangin. Lah kok sing wudu sing kumu kok malah mriki? Kok mriko mboten dimek-emek? Nah, itu karena dari Nabi ngoten kan maksudnya. Gitu Ibu. Makanya Islam itu tauqifi. Tauqifi itu mandek. Tauqifi itu mandek. Mandek itu pokoknya syariat niku mandek tekan kono gitu Bu. Apa yang dingendikake Nabi samina batokna gitu. Ngoten niku. Jadi jangan protes. Piye to kok sing kumu kok malah orang buri kok malah ngarep sekor ritual membasuh tangan sampai kaki kan enggak menyentuh andus dubur. Itulah syariat. Kalau diakal-akalkan angel masuk akal, ya betul. Terus pokoknya ngoten. Nah gitu. Kalau sudah dari Nabi, berita Nabi ya sami'na wa ata'na. Sami'na wa tak pikir-pikirna wis ora kanggo. Sami'na wa kusikna ora kanggo gitu loh, Pak. Sudah sami'na wa ngoten. Ada 27 slide, Bu. Ini 27 slide kayak tekan 10. Saya oke tahun depan ya. Masya Allah ya kadang-kadang ya saya ada pesan kami ada data namanya Ahad Pagi di sini. Ada ya Ahad Pagi saya lanjutkan. Ahad Pagi saya itu Ahad Pagi sampai 2024 dan Desember udah habis. Ahad Paginya ini yang mau. Inilah nasib diatur orang banyak. Diaturin Allah, diaturi. Bismillah, ditunggakin kula paring isian Ibu. Insyaallah berjuang bersama-sama panjenengan dilanggar mushola masjid dan ini masjid Al-Manar dimakmurkan. Monggo sing pun damel masjid iku silir teng alam barzah. Amin. Sebab dimakmurkan. Ngoten nggih. Kula niki jam 7 harus ke PKU, wonten ada ngaji di PKU. Kula tak izin teng mriki riyen. Jangan dicurigai ketika saya di sini dulu sampai jam 7. Sampai mendekati jam 7. Istirahat dulu dan ya terus lah. Aku kalau lihat astagfirullahaladzim wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum.